Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, hari ini kita masih berikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kesempatan kali ini insyaallah akan dibahas soal UTS Matematika Diskrit tahun 2017 untuk pembahasan jawabannya. Kita mulai dari nomor 1. Soal nomor 1, periksalah kebenaran argumen berikut. Ali tidak belajar. Jika Ali tidak belajar, maka dia tidak mendapat nilai baik. Jika Tony tidak mengganggu Ali, maka Ali mendapat nilai baik. Oleh karena itu, Tony mengganggu Ali. Nah, ini dikasih soal yang diberikan dalam bentuk kalimat. Untuk memeriksa kebenaran argumen tersebut, maka harus kita ubah menjadi notasi matematika atau notasi logika. Ini. Yang pertama ada Ali tidak belajar. Jadi Ali tidak belajar. Kecil ya. Itu 1. Oke, kita itu ya biar ininya. Ada Ali ya, besar lagi. Oke, 0,5. Oke. Pertama ada kata Ali tidak belajar. Oke, ini kalimat pertama, Ali tidak belajar. Kita ubah menjadi proposisi atomik atau proposisi tunggal. Nah, dan di sini ada kata al tidak. Sini ada kata tidak ya. Jadi ada kata tidak, biar mempermudah berarti itu apa? Negasi. Berarti ini jadi negasi Ali tidak belajar, ini menjadi negasi P. Jadi P-nya sendiri gitu ya. Berarti kita dapat P-nya itu Ali belajar. Jadi Ali tidak belajar itu notasinya, notasi simbol logikanya menjadi negasi P. Terus kalimat yang kedua, jika Ali tidak belajar, maka dia tidak mendapat nilai baik. Ini bisa kita ini bisa kita perbesar mungkin nih. Jadi nah, biar oke. Ininya nanti kita tulis lagi. Kita hapus dulu. Ya, kita perbesar. Yang pertama ada Ali tidak belajar. Kita berarti punya negasi dari tidaknya, negasi berarti Ali belajar. Berarti Ali belajar itu P.
ahli belajar. Oke. Terus berikutnya ada kalimat kedua. Jika ahli tidak belajar, oke ini kita udah punya gitu ya, maka dia tidak mendapat nilai baik. Dia di sini berarti menunjukkan siapa? Dia di sini itu ahli. Gitu ya. Jadi kita punya bentuk yang proposisi yang kedua, tidaknya negasi. Berarti key-nya apa? Ahli mendapat nilai baik. Ahli mendapat nilai baik. Oke, berikutnya. Jika Tony tidak mengganggu Ali, nah ini berbeda lagi. Tony tidak mengganggu Ali. Nah, di situ ada kata tidak lagi, berarti negasi lagi di situ ya. Berarti kalimat aslinya Tony mengganggu Ali. Itu belum ada di P sama Q, berarti itu jadi R. Tony mengganggu Ali. Maka Ali mendapat nilai baik. Ah, itu Q. Yang ini udah ada ya. Ali mendapat nilai baik. Nah, itu sama. Dari Ali tidak mendapat nilai baik. Nah, kesimpulannya, oleh karena itu, Tony mengganggu Ali. Nah, itu kesimpulan. Berarti, nah sekarang proposisi atomiknya, gitu ya. Kita udah punya PQR-nya itu apa? Gitu ya. Jadi, P-nya Ali belajar, Q-nya Ali mendapat nilai baik, R-nya Tony mengganggu Ali. Nah, berikutnya, berarti kalimat pertama, Ali tidak belajar. Itu berarti negasi P. Kalimat kedua, jika Ali tidak belajar, berarti negasi P. Jika maka, berarti jadinya implikasi Ali tidak mendapat nilai baik, berarti negasi Q. Kalimat yang ketiga, jika Tony tidak mengganggu Ali. Nah, ini juga implikasi, berarti negasi R. Ya, negasi R. Ali mendapat nilai baik, berarti implikasi Q. Nah, kesimpulannya ini pakai apa? Titik 3. Oleh karena itu, Tony mengganggu Ali, berarti kesimpulannya R. Oke, ini untuk argumennya gitu ya, penarikan kesimpulannya. Oke, nah untuk pembuktian kebenarannya, dari argumen tersebut bisa digunakan yang pertama tabel kebenaran. Kita bisa menggunakan tabel kebenaran atau kita bisa menggunakan penarikan kesimpulan yang sahih gitu ya, contohnya modus ponen, modus tollens, silogisme dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau pakai tabel kebenaran berarti kita butuh, jadi semuanya di done gitu ya. Jadi kita butuh pembuktian negasi P
Jadi dan negasi P, negasi Q, dan negasi R, implikasi Q, maka R, gitu ya. Ya, bisa dilihat lagi di materi logika itu. Bentar, kita cari dulu ya di materi mana ya, logika ini ya. Nah, ini kita percepat, ada di, nah ini argumen, ini materi ini ya, argumen. Jadi argumen itu adalah suatu deret proposisi yang dituliskan sebagai, itu ada P1, P2 sampai PKN. P itu tadi mewakili kalimat gitu ya. Jadi bisa berupa kalimat sederhana atau proposisi atomik gitu ya, atau bisa juga jadi proposisi majemuk gitu. Nah, P1, P2 sampai Pn itu disebut hipotesis atau premis, dan Q-nya itu disebut konklusi atau kesimpulan. Nah, sering ditulis dalam bentuk, atau bisa juga selain ditulisnya dalam bentuk susunan ke bawah, bisa juga secara horizontal, P1, P2 sampai titik-titik sampai Pn gitu ya, terus dikasih tanda panah 1 panah. Nah, ini contohnya. Nah, ini untuk pakai ini. Sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusi benar bila mana semua hipotesisnya benar. Gitu ya. Jadi konklusinya benar dengan syarat semua hipotesisnya benar. Nah, sebaliknya argumen dikatakan palsu atau falasi atau invalid jika kebalikan dari yang tadi. Berarti konklusinya salah bila semua hipotesisnya ada yang tidak benar gitu ya. Nah, jadi bisa kita tulis, jadi bentuknya gini. Tadi misal ada misal argumennya itu 3 kalimat, berarti di sana pasti ada P1 dan P2 dan P3 gitu ya. Ini berarti dalam kurung implikasi Q. Nah, jadi dia benar kalau sebuah tautologi gitu ya. Jadi implikasi tersebut harus benar. Nah, ini pakai, jadi ketika P1 sampai Pn-nya benar, maka implikasinya itu harus benar. Nah, di sini misal ini P maka Q, P terus Q gitu ya. Jadi intinya itu benar, semuanya benar. Jadi harus semuanya benar. Gitu ya. Jadi harus ada baris yang semuanya benar. Gitu kan. Jadi kalau tidak ada semua baris yang semuanya benar gitu. Ini pakai cara pertama bentuk tabel kebenaran. Nah, itu ada kalimat pertamanya kan yang ini. Kalimat pertamanya itu yang ini. Jika P maka Q. Kalimat keduanya yang P. Kesimpulannya Q. Berarti benar. P-nya benar, kalimat keduanya benar, kesimpulannya benar. Gitu ya. Jadi semuanya harus benar. Atau cara yang kedua, menggunakan tabel kebenaran. Nah, kalau menggunakan tabel kebenaran, berarti
Ya, yang akan kita gunakan pakai yang cara kedua gitu ya. Tadi kita butuh apa? P implikasi Q dan terus dan P gitu ya. Kemudian implikasi Q. Nah, hasilnya harus tautologi. Hasilnya ini nih. Ini semuanya benar, maka argumen yang tadi itu benar atau sahih gitu ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini. Nah, ini ada yang kurang ya. Ini harus dikurung ya. Yang ini dikurung. Nah, kita harus membuktikan hasil dari tabel kebenaran ini adalah tautologi. Ini harus tautologi. Nah, seperti itu ya. Oke, berikutnya kita membuat tabel kebenarannya. Nah, kita geser dulu. Oh, kita butuh space ya. Oke. Jadi berikutnya kita akan buat tabel kebenaran. Nah, tadi ada 3 premis ya. Ada P, Q, sama R. Berarti di sini kita buat P, Q, dan R ini. Oke, gitu ya. Jadi kita lihat dulu ada berapa proposisi apa atomiknya atau premis tunggalnya ada berapa. Di sini ada huruf atau hurufnya. Ada P, kemudian apa Q, kemudian ada R, R, atau mungkin ada S juga bisa jadi. Nah, karena ada 3, otomatis ke bawahnya ada 8 baris yang harus kita buat gitu ya. Berarti ini itu kan benar-benar benar, benarnya 4, salahnya 4. Gitu ya. Berarti ini benar, 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 benar. Kita butuh space lagi. Terus salah, 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 salah. Nah, key-nya berarti selang-selingnya 22. Kalau tadi 44, berarti ini benar-benar, salah-salah, benar-benar, salah-salah. R-nya berarti selang-seling 11, benar-salah, 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 benar-salah. Nah, gini ya. Jadi ini harus benar urutannya. Kemudian lihat, kita butuh apa nih? Sini kita butuh P-nya negasi. Berarti di sini butuh negasi P. Nah, kita bikin dulu kolomnya ya. Setelah negasi P, kita butuh juga negasi Q. Kita butuh kolom negasi Q. Kemudian kita butuh negasi R. Negasi R. Terus udah setelah nah, kenapa butuh ya negasi P, di sini ada negasi P gitu ya. Terus di sini negasi P. Ini negasi Q. Sini negasi R. Kemudian kita butuh implikasi nih. Negasi P, implikasi negasi Q. Terus berikutnya kita butuh negasi R, implikasi Q. Nah, berikutnya berarti kita butuh dan semuanya. Misal ini kita tulis, misal ini A gitu ya.
ini B, ini C, bisa kita untuk menghemat space 4 gitu ya. Berarti di sini kita butuh negasi P itu A dan B dan C. Nah, seperti itu ya. Nah, ini hasil yang di dalam kurung ini nih. Sebelum aplikasi R. Nah, berikutnya kita tinggal tulis berarti hasil ini, misal ini apa ini D hasilnya gitu ya. Berarti hasil dari D, kolom D, nah, hasil dari kolom D diimplikasikan dengan R. Implikasi R. Nah, ini kolom hasil akhirnya. Seperti ini ya. Ini kita tutup biar rapi. Oke, jangan lupa ya ABCD-nya ditulis di atasnya. Oke, nah ini bawahnya. Oke. Nah, berikutnya kita isi. Jadi kolomnya itu harus benar jumlahnya sesuai dengan yang kita butuhkan, gitu ya. Nggak boleh kurang dan nggak perlu berlebihan. Oke, berikutnya tadi setelah kita isi barisnya, misal sesuai dengan jumlah premis tunggalnya atau proposisi atomiknya, gitu ya. Berarti berikutnya kita isi kolom yang sesuai kebutuhan. Negasi P berarti kebalikan dari P. Berarti ini jadi salah, 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 benar, 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 benar. Negasi Q kebalikannya jadi salah, salah, benar, benar, salah, salah, benar, benar. Negasi R. Negasi R berarti salah, benar, salah, salah, benar, salah, benar. Nah, jadi tiap kolom yang benar itu ada nilainya, gitu ya. Dikasih nilai, ada poinnya masing-masing. Oke, berikutnya negasi P implikasi negasi Q. Berarti lihat kolom negasi P dan kolom negasi Q. Tandanya implikasi. Aturannya pakai implikasi. Berarti kalau implikasi paling mudah cari yang jika benar maka salah. Itu hasilnya sudah pasti salah. Berarti cari aja yang jika benar maka salah atau benar implikasi salah. Mana? Berarti yang ini ya, baris ke berapa itu? Kelima. Yang ini nih. Benar, salah, benar, salah. Berarti di sini. Pasti dua baris ini salah. Selebihnya pasti benar. Berarti benar, 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 benar. Oke. Berikutnya negasi R. Nah, kalau ini negasi R, implikasi Q. Nah, berarti dari negasi R maka Q, gitu ya. Berarti cari lagi yang benar maka salah. Nah, berarti cari dulu yang benar. Yang benar ada 1, 2, 3, 4 nih. Benar yang pertama, yang paling atas itu sananya benar. Berarti bukan. Nah, yang ini nih, baris 4. Ini salah ya. Karena negasi R-nya benar, Q-nya salah. Sama baris ke-8. Ini juga salah. Negasi R-nya benar, Q-nya salah. Sisanya 6 pasti benar.
Nah, oke, berikutnya dan. Nah, dan itu A dan B dan C. A itu negasi P, berarti B yang kolom ini, C kolom ini. Nah, dan kalau dan atau konjungsi paling mudah cari yang semuanya benar, maka hasilnya benar. Nah, berarti cari yang benar, tiga-tiganya benar nih. Nah, A benar ada 4. Yang paling atas yang pertama benar, sini salah, jadi udah pasti salah. Nah, yang tiga-tiganya benar, yang baris ke 7. Gitu ya. A-nya benar, B-nya benar, C-nya benar nih. Nah, di sini benar. Berarti sisanya salah semua. Salah, salah, salah. Salah, salah. Nah, seperti itu ya. Terakhir, berarti D implikasi R. Berarti D itu yang ini. D implikasi R. Nah, R ini kolom ketiga dari kiri. Nah, cari. Ini lihat aturannya. Implikasi tadi. Cari yang benar maka salah. Berarti yang mana? D-nya cuma benar satu nih. D-nya benar, R-nya benar. Berarti semuanya pasti benar ya. Karena yang ini juga kan benar. Yang ininya S pasti benar. Benar, 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 benar. Oke. Nah, jadi hasil akhirnya mana? Nah, yang ini. Kolom terakhir atau kolom paling kanan. Nah, semuanya benar. Nah, ini disebut apa? Tautologi. Nah, karena hasil tabel kebenarannya tautologi, nah, jangan lupa tulis kalimat apa terakhir ya, kalimat kesimpulan. Gitu ya. Jadi karena kita harus dulu deh, karena hasil tabel kebenarannya, karena hasil tabel kebenarannya tautologi, maka dapat dipastikan argumen tersebut sahih, gitu ya. Ya, gitu. Oke, itu untuk nomor 1 gitu ya. Ya, jadi cara paling mudah menggunakan tabel kebenaran. Gitu ya. Sekian untuk nomor 1. Nanti untuk nomor 2 dibuat dalam video yang terpisah ya.